Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurul Fauziah, perwakilan dari kelompok 3 sebagai moderator pada pertemuan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai morfologi akar tumbuhan spermatopita. Adapun anggota dari kelompok 3 yang pertama adalah Dianilia dengan NIM 2008086029. Kemudian saya sendiri yaitu Nurul Fauzia dengan NIM 2008086038. Dan yang terakhir ada Sefira Nurhalimah dengan NIM 2008086043. Adapun unity of size dari materi kita pada kesempatan kali ini adalah terdapat pada surat Yasin ayat 33 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun, yang artinya, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan. Kemudian ada pokok pembahasan dari kesempatan kita pada kali ini meliputi yang pertama ada definisi akar, yang kedua yaitu sifat-sifat akar, yang ketiga ada fungsi akar, yang keempat ada struktur akar, yang kelima ada sistem perakaran, dan yang keenam ada definisi spermatopita, dan yang terakhir adalah morfologi dari akar spermatopita. Kemudian materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Dianilia. Kepada saudari Dianilia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya selaku pemateri pertama, sebelumnya perkenalkan nama saya Dianilia, NIM 2008086029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah. Dengan arah tumbuh, pusat bumi, geotrop atau menuju air, hidrotrop, dan meninggalkan udara dan cahaya. Berdasarkan fungsi tersebut, akar memiliki struktur yang efektif dalam memperluas daerah penyerapan air dan mineral. Kemudian yang kedua ada sifat-sifat dari akar. Sifat-sifat dari akar yang pertama yaitu tidak mempunyai klorofil, yang kedua tidak mempunyai nodus atau tidak berbuku-buku, dan internotis atau tidak berruas, serta tidak mendukung daun-daun atau sisik-sisik maupun bagian-bagian lainnya. Yang keempat, sifat dari akar yaitu tumbuh terus pada ujungnya, tetapi pembuluhnya masih kalah jika dibandingkan dengan pembuluh pada batang. Kemudian yang kelima ada sifat pada akar yaitu merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh pusat bumi atau geotrof dan menuju ke air atau hidrotrof. Yang keenam, yang terakhir, sifat akar yaitu tidak berwarna hijau, biasanya berwarna keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Selanjutnya, fungsi akar pada tumbuhan. Yang pertama, akar berfungsi memperkuat berdirinya tumbuhan. Yang kedua, pada beberapa tumbuhan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga, berfungsi menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang keempat, akar berfungsi untuk menyalurkan air dan zat hara yang telah terserap ke batang. Yang kelima, akar berfungsi sebagai respirasi. Yang keenam, akar berfungsi sebagai reproduksi. Yang ketujuh, akar berfungsi sebagai gerakan tanaman dan fotosintesis. Selanjutnya yaitu struktur pada akar. Struktur akar sendiri dibedakan menjadi dua. Ada struktur akar bagian luar dan struktur akar bagian dalam. Struktur akar bagian luar terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang kesatu ada leher atau pangkal akar, merupakan bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Yang kedua ada ujung akar, bagian yang termuda dan seperti tunas yang terus-menerus mengalami pertumbuhan dan pergantian akar baru pada waktu yang sudah menjadi ketentuan oleh sel akar.
Yang ketiga ada batang akar. Batang akar merupakan batang yang terletak di tengah-tengah di antara pangkal akar dan ujung akar yang berkembang dan tumbuh bercabang-cabang dalam skala bentuknya yang kecil-kecil. Yang keempat ada cabang akar. Cabang akar merupakan bagian yang tidak langsung bersambungan dengan pangkal batang tetapi telah keluar dari akar pokok. Yang kelima ada serabut akar. Serabut akar merupakan cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Yang keenam ada rambut-rambut atau bulu-bulu akar. Bulu-bulu akar merupakan penonjolan sel-sel kulit atau epidermis yang sesungguhnya. Yang terakhir ada tudung akar atau kaliptra. Kaliptra merupakan bagian akar yang terletak paling ujung sebagai pelindung ujung akar yang muda. Kaliptra sendiri atau tudung akar sendiri berperan dalam menentukan arah pertumbuhan akar sesuai dengan pengaruh gravitasi bumi serta melindungi meristem dan mengurangi gesekan antara ujung akar dan butir-butir tanah sewaktu akar menembus ke dalam tanah. Tudung akar sendiri terdiri dari sel-sel parenkim yang berdinding tipis kaya akan protoplasma dan memiliki sedikit vakuola. Di belakang tudung akar terdapat titik-titik tumbuh berupa sel-sel meristem yang selalu membelah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan untuk pemateri kedua. Mbak Nurul, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Dianilia. Materi yang selanjutnya adalah struktur dalam akar tumbuhan spermatopita. Akar tumbuhan spermatopita terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis terdiri dari selapis sel yang berdinding tipis, berkutikula dan tersusun rapat pada akar. Nah, epidermis ini memiliki rambut-rambut akar yang merupakan hasil aktivitas sel dari belakang titik tumbuhnya. Kemudian, rambut-rambut akar ini berfungsi untuk memperluas permukaan sel sehingga penyerapan yang dilakukan oleh tumbuhan akan lebih efisien. Yang kedua ada korteks. Korteks ini terdiri dari banyak sel dan tersusun berlapis-lapis. Dinding selnya tipis dan mempunyai banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas. Korteks sendiri menempati sebagian besar dari akar tumbuhan. Yang ketiga ada endodermis. Endodermis terletak di sebelah dalam korteks. Endodermis berupa selapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Dinding selnya mengalami penebalan gabus dan deretan sel-sel endodermisnya mengalami penebalan gabusnya dinamakan pita Kaspari atau sesuai dengan nama penemunya yaitu Kaspari. Penebalan gabus ini atau pita Kaspari tidak dapat ditembus air, sehingga air hanya masuk ke silinder pusat melalui sel endodermis yang dindingnya tidak menebal, atau yang biasa disebut dengan sel penerus air. Endodermis merupakan pemisah yang jelas antara korteks dan juga stel. Yang terakhir adalah stel atau silinder pusat akar yang merupakan bagian terdalam dari akar yang terletak di sebelah dalam lapisan endodermis. Di dalam stel ini terdapat perisikel berkas vaskular yaitu pembuluh angkut yang terdiri dari xilem dan juga floem serta embulur. Materi yang selanjutnya adalah macam-macam sistem perakaran pada tumbuhan spermatopita. Sistem perakaran pada spermatopita terbagi menjadi 2, yaitu sistem perakaran tunggang dan sistem perakaran serabut. Nah, sistem perakaran tunggang sendiri terjadi apabila akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang dan kemudian menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok demikian disebut akar tunggang atau radix primaria. Susunan perakaran ini umumnya terdapat pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae. Nah, menurut percabangan dan bentuknya, akar tunggang ini dibagi menjadi yang pertama, akar tunggang yang tidak bercabang atau sedikit bercabang, dan jika ada cabang, maka cabangnya itu biasanya terdiri atas akar-akar yang halus berbentuk serabut. Nah, akar tunggang yang demikian seringkali berhubungan dengan fungsinya sebagai tempat penimbun zat makanan cadangan sehingga mempunyai bentuk yang istimewa. Misalnya bentuk tombak atau fusiformis
kemudian berbentuk gasing atau napiformis, kemudian berbentuk benang atau filiformis. Nah, yang kedua yaitu akar tunggang yang bercabang atau ramosus. Akar tunggang ini berbentuk kerucut panjang, tumbuh lurus ke bawah, bercabang banyak, dan cabang-cabangnya bercabang lagi sehingga dapat memberi kekuatan lebih besar kepada batang. Nah, selain itu, daerah perakarannya akan menjadi sangat luas sehingga dapat menyerap air dan zat makanan lebih banyak. Misalnya, pada pohon yang ditanam dari biji. Nah, perlu diingat pula bahwa akar tunggang hanya dijumpai pada tanaman yang ditanam dari biji. Walaupun termasuk ke dalam tumbuhan dikotil, suatu tumbuhan tidak akan mempunyai akar tunggang jika tidak ditanam dari biji. Misalnya pada jenis-jenis tanaman budidaya yang diperbanyak dengan cangkokan atau stek. Nah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga yaitu Saudari Sefira. Kepada Saudari Sefira, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan presentasi dari pemateri kedua. Saya akan menjelaskan tentang sistem perakaran serabut. Sistem perakaran serabut ini terjadi apabila akar lembaga dalam perkembangannya selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh perkembangannya sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang. Kemudian akar-akar ini bentuknya seperti serabut, oleh karena itu disebut juga sebagai akar serabut. Pada umumnya sistem perakaran ini terdapat pada tumbuhan berbiji tunggal atau tumbuhan monokotil. Kemudian pada sistem perakaran serabut dapat dibedakan menjadi akar yang menyusun akar serabut kecil-kecil bentuknya seperti benang, misalnya pada tumbuhan padi. Kemudian yang kedua, akar yang menyusun akar serabut kaku, keras dan cukup besar seperti tambang, contohnya yaitu pada pohon kelapa. Kemudian yang ketiga, akar yang menyusun akar serabut besar-besar hampir sebesar lengan tangan, yaitu pada akar tumbuhan pandan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu definisi dari tumbuhan spermatopita. Spermatopita berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata sperma yang artinya biji dan piton yang artinya tumbuhan. Sehingga dapat dikatakan spermatopita merupakan tumbuhan berbiji. Tumbuhan spermatopita ini merupakan tumbuhan berpembuluh yang bereproduksi secara generatif dengan membentuk biji. Gymnospermae yaitu biji terbuka dan Angiospermae atau biji tertutup merupakan jenis dari tumbuhan spermatopita. Secara morfologi, tumbuhan berbiji terdiri atas akar, batang, dan daun. Akar pada tumbuhan berbiji ada yang berakar serabut dan ada pula yang berakar tunggang. Kemudian tumbuhan berbiji atau spermatopita merupakan golongan tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik tertinggi. Ciri khas yang dimiliki oleh tumbuhan spermatopita ini terletak pada bijinya. Spesies pada Angiospermae terdapat dua, yaitu yang memiliki satu kotiledon atau yang disebut monokotil dan dua kotiledon yang disebut dengan dikotil. Kelas monokotil memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama berupa terma. Kemudian pohon mempunyai sistem perakaran serabut, batang berkayu ataupun tidak. Biasanya tidak banyak bercabang-cabang, buku-buku dan ruas-ruasnya kebanyakan jelas. Daun kebanyakan tunggal, jarang majemuk, bertulang sejajar atau bertulang melengkung, duduknya berseling atau membentuk rozet. Bunganya berbilang 3, kelopak dan mahkota, kadang-kadang tidak dapat
dibedakan dan merupakan tenda bunga. Kemudian untuk tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan berbiji keping 2. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang batangnya berkayu atau herba yang memiliki elemen-elemen pembuluh seperti silinder berlubang atau dalam berkas-berkas dalam lingkaran tunggal atau biasanya jarang tersebar. Daun berjala-jala dan berurat. Kemudian bunga terdiri dari 4-5 kelipatannya. Kemudian embrio terdiri dari 2 kotiledon. Perbedaan yang mencolok dari tumbuhan dikotil terletak pada berkas pembuluh. Berkas pembuluh pada tumbuhan dikotil yang terlihat lebih teratur. Kemudian pada akar tumbuhan dikotil di antara xilem dan floem terdapat suatu kambium. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang morfologi akar pada tumbuhan spermatopita. Sebelumnya kita perlu mengetahui istilah morfologi itu sendiri. Morfologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari organ tubuh tumbuhan, baik bagian-bagiannya, bentuk, ataupun fungsinya. Secara umum, tumbuhan memiliki 3 organ dasar yaitu akar, batang, dan daun. Kemudian morfologi tumbuhan merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari susunan dan bentuk luar suatu tumbuhan. Misalkan bentuk dari batang, daun, akar, bunga, dan buah dari tumbuhan tersebut. Kemudian morfologi tumbuhan membahas bentuk dan susunan tubuh yang sudah demikian pesatnya. Dengan kata lain, morfologi tumbuhan membahas susunan dan bentuk luar dari berbagai macam tumbuhan. Bentuk dari morfologi tumbuhan juga dapat dilihat dari tumbuhan yang biasa terlihat oleh mata, yaitu bentuk, warna, tekstur, dan lain sebagainya yang dapat memberikan karakter pada suatu tumbuhan sehingga dapat dikenali. Adapun kesimpulan dari pembahasan yang telah kami paparkan, yaitu yang pertama, akar tumbuhan spermatopita merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat dalam tanah dengan arah tumbuh pusat bumi atau geotrop atau menuju air hidrotop. Kemudian meninggalkan udara dan cahaya. Kemudian ada sifat dari akar, yaitu sifat akar tumbuhan spermatopita antara lain tidak memiliki klorofil, tidak memiliki nodus, dan tidak memiliki internodus. Kemudian untuk struktur akar, yaitu terdiri dari leher atau pangkal akar, ujung akar, batang akar, cabang akar, serabut akar, kemudian bulu-bulu akar, dan tudung akar. Dan struktur bagian dalam dari tumbuhan terbagi menjadi 4, yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Fungsi akar pada tumbuhan spermatopita diantaranya yaitu menopang tubuh tumbuhan, kemudian menyerap air dan zat hara, serta tempat penyimpanan makanan atau tempat menyimpan cadangan makanan. Sistem perakaran pada spermatopita terbagi menjadi 2, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Pada tumbuhan spermatopita terbagi menjadi 2, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup, yaitu gimnospermae dan angiospermae. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan segala kekurangannya, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.